Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Pil Webinar edisi hari ini. Mengawali Juni apa aja saya Ya, di hari Jumat tanggal 2 Juni 2017. Seperti biasa bersama kami tim riset Pil Sekuritas Indonesia. Pagi ini webinar akan dipandu oleh saya, Dwi, dan rekan saya Pak Jasa. pagi. Seperti biasa, sebelum kita memulainya, kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih konfirmasinya Pak Antonius. Untuk indikasi ESG akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Jasa. Baik, untuk hari ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak menguat atau bullish di support level 5684 dan resistance level di 5785. Pagi ini indeks saham regionalnya dibuka menguat. Ini karena optimisme investor didongkrak oleh kenaikan indeks di Wall Street semalam, di mana indeks S&P 500 dan juga Dow Jones itu kan ditutup pada level tertinggi terbarunya ya. Itu dipicu oleh sejumlah data ekonomi Amerika yang keluar cukup baik. Contohnya ISM Manufacturing Index itu naik tipis menjadi level 54,9 di bulan Mei dari 54,8 pada bulan sebelumnya. Sementara ADP Employment Report itu memperlihatkan bahwa sektor swasta Amerika bulan lalu menambah sekitar 253.000 lapangan kerja baru. Ini melebihi ekspektasi yang hanya sebesar 185.000 lapangan kerja baru. Selain itu juga Federal Reserve di kota Atlanta memproyeksikan bahwa ekonomi Amerika akan tumbuh 4% secara year-on-year di kuartal 2 tahun 2017. Jadi semua data-data ini memperkuat alasan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan kebijakannya nanti tanggal 13 hingga 14 Juni. Selain itu juga dari Eropa, data Eurozone Manufacturing PMI naik ke level 57 di bulan Mei. Ini adalah level tertinggi sejak bulan April 2011, naik dari 56,7 ya pada di bulan April. Untuk hari ini investor menantikan rilis data inflasi dari Indonesia dan juga manufacturing PMI untuk Indonesia dan juga Singapura. Selain itu juga nanti malam akan ada rilis data November Amerika Serikat yang diperkirakan akan memperlihatkan bahwa ekonomi Amerika secara keseluruhan akan menambah sebesar 182.000 lapangan kerja baru. Berikutnya kita memasuki market news. Yang pertama adalah PT Medco Energi Internasional atau MEDC. Ini Medco berencana mengeluarkan obligasi baru dengan nominal sebesar hingga paling banyak ya 1,3 triliun rupiah. Obligasi yang akan dirilis ini akan terdiri dari 3 seri, yaitu ABC dengan tenor masing-masing 1, 3, dan 5 tahun. Seri A akan menawarkan kupon 8,75%, sementara seri B akan menawarkan kupon 10,8%, sementara seri C akan menawarkan kupon 11,3%. Menko juga mengatakan bahwa 60% dari dana yang akan diraih akan dibayar untuk menutupi obligasi yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2017 ini, dan sisanya akan digunakan sebagai belanja modal atau capex. Berikutnya adalah PT PP London Sumatera Indonesia atau LSIP. LSIP akan mendistribusikan dividen sebesar Rp35 per saham. Ini kira-kira payout ratio-nya sebesar 40% dari laba bersih. Kemudian dividen date-nya 8 Juni dan payment date-nya adalah 4 Juli. Berikutnya adalah Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA. MIKA juga akan membagikan dividen tunai sebesar 494 miliar rupiah atau setara dengan Rp34 per lembar saham dengan payout ratio
71,14% dari laba bersih. Saat ini Bika mengoperasikan sekitar 12 rumah sakit ya, dan berencana akan menambah 8 rumah sakit lagi hingga tahun 2020. Dan yang terakhir adalah PT BC International atau BC. BC juga akan membagikan dividen sebesar 264 miliar atau setara dengan 88 rupiah per share dengan payout ratio-nya 78%. Demikianlah market news untuk hari ini. Ya, kita memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, ya Pak Jasa ya, dapat memasukkannya di dalam question box yang tersedia. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kami akan membahas IHSG. Karena ini awal bulan ya Pak Jasa ya, mungkin kami akan membahas IHSG secara monthly pergerakannya. Untuk saat ini, IHSG berada sedikit lagi menyentuh upper band-nya. Untuk saat ini IHSG memang kecenderungan bergerak akan bullish terlebih dahulu, walaupun ini tipis ya Pak Jasa, hanya sampai ke 5.880-an. Ini secara bulanan nih Pak Jasa. Tapi apabila nantinya IHSG memang berbalik arah Pak Jasa dari 5880 tersebut, ini bisa saja IHSG menyentuh di support pertamanya di 5.530-an. Untuk IHSG secara bulanan memang sudah mendekati upper band-nya untuk sisi atasnya Pak. Jadi ruang kenaikan sudah cukup terbatas ya. Tipis sekali memang Pak. Setelah berapa bulan naik terus itu ya kalau kita lihat. Ini kita bisa lihat Pak, secara bulanan ini dari awal Januari pun sudah naik Pak. Ini sedikit koreksi pun tidak membentuk apa ya Pak, tidak membentuk kaki yang baru gitu Pak. Jadi secara jangka panjang ini Pak terlihat bahwa IHSG memang kecenderungan. Jadi walaupun bulan ini ada koreksi, itu pun sehat ya karena memang sudah beberapa bulan terakhir ini naik terus. Naik terus Pak. Oke. Demikian untuk pembahasan IHSG hari ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Eri Victor mengenai pagi, tolong support MLPL. Pagi Pak, MLPL. Supportnya nih. Ini secara jangka panjang memang bearish Pak. Untuk saat ini, ini sudah benar-benar breakout dari supportnya, support terdahulunya ini jauh Pak. Untuk saat ini belum ada indikasi untuk pembalikan arah. Jadi support terbarunya berapa kalau gitu? Kita harus menunggu untuk pembalikan arah sedikit Pak dari sisi katalis dari stokastik maupun MACD-nya. Ini untuk saat ini untuk wait and see terlebih dahulu sampai dia memperlihatkan apakah dia akan bergerak menuju ke 190-an Pak. Apabila memang nanti atau hari ini tetap menurun, ini Bapak harus dijaga terlebih dahulu Pak. Dia sampai ke 190, tapi saatnya nanti dia di 190 ini berbalik arah, mungkin itu katalis positif Pak untuk MLPL kembali menguat ya Pak untuk sahamnya. Demikian untuk MLPL. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Agung, Jasa Marga. Jasa Marga ini mungkin untuk bulan-bulan ini apa ya? Mulai positif Pak, mengingat sebentar lagi Lebaran, tol akan macet, akan banyak pengguna tol Pak. Ini untuk income sendiri dari Jasa Marga juga cukup baik sampai saat ini. Dan untuk saat ini apabila Bapak sudah punya, ini bisa di hold terlebih dahulu Pak, karena ini kecenderungan menguatnya walaupun tipis ke 5.300 ini cukup kuat. Ini cukup menarik Pak untuk di hold terlebih dahulu. Secara fundamental juga cukup baik untuk perusahaan Jasa Marga sendiri.
apabila Bapak mau masuk, untuk saat ini bisa tunggu di 5.100-an sampai 5.130-an untuk mencapai ke 5.300-nya. Demikian untuk jasa marga. Untuk pertanyaan Bapak Brian mengenai support dan resisten Salim, Pak, SIMP, Salim Infomas. Untuk Salim sendiri ini sudah mulai ada sedikit bentukan golden cross, Pak, atau pembalikan arah yang cukup positif ya, Pak. Ini bisa tunggu terlebih dahulu, Pak. Dari sisi MACD juga sudah mulai menipis, Pak, atau garis atas dan bawahnya sudah hampir mendekati, atau dalam artian bisa pembalikan arah ya, Pak. Di sini bisa tunggu terlebih dahulu. Dari harga saat ini bisa menunggu sampai ke 580 terlebih dahulu, baru Bapak bisa masuk di Salim ini, Salim Infomas, Pak. Untuk resisten paling dekatnya, resisten pertamanya ada di sekitar 610 hingga 620-an. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni. Ibu Foni mengenai Adaro, Gajah Tunggal, dan KF. Adaro. Ini Adaro secara teknikal cukup menarik, Bu. Ini bisa masuk saat ini, tapi tidak secara agresif mengingat ini garis upper band-nya cukup tipis. Dari saat ini 15.20, upper band-nya ada di sekitar 15.35-an. Ini bisa di hold terlebih dahulu di 15.30-an apabila tembus di atau breakout di resisten yang mendekati upper band tersebut, ini bisa mencapai Adaro ini bisa ke 1.600-an. Untuk selanjutnya GJTL, ini kenapa saya bahas secara teknikal, karena secara fundamental mungkin kita saat ini menunggu ya Pak untuk kuartal 2, jadi belum ada yang baru untuk secara laporan keuangan ya Pak. Untuk Gajah Tunggal ini masih dalam tren bearisnya, walaupun cenderung sideways secara jangka pendek maupun menengah. Ini bisa wait and see terlebih dahulu. Ini apabila Ibu belum punya, ingin masuk, ini bisa masuk di 950-an. Apabila sudah memiliki, ini tunggu apabila kalau misalkan Adaro ini bisa naik hingga ke maksud saya Gajah Tunggal ini bisa naik ke 1.000, ini indikasi yang baik untuk menuju ke 1.050-nya. Demikian untuk Gajah Tunggal, dan selanjutnya KF. KF Kimia Farma ya Pak Jasa ya, ini saat ini bisa menurun terlebih dahulu Bu, ini bisa mencapai ke 2.580-nya. Untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk Ibu masuk di saham KF ini, mengingat pergerakan bearisnya ini menuju ke lower band-nya ini cukup kuat, terlihat dari sisi stokastiknya ini juga sedang membentuk dead cross, jadi untuk tidak masuk terlebih dahulu ya Pak untuk saham KF ini. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Robertus mengenai Pegas, Jasa Marga, dan Indi. Untuk Jasa Marga mungkin sudah dibahas Pak, saat ini kita ingin kita membahas Pegas dan Indi Pak. Untuk Pegas, saat ini trennya masih sideways Pak, dan dari sisi stokastik ini masih cenderung menurun. Secara fundamental saham ini bagus ya Pak, jadi semakin menurun ini bisa di averaging down. Ini juga tidak menutup mata ya Pak, apabila pergerakan ke depannya pasti akan baik untuk saham-saham seperti ini. Tapi untuk saat ini bisa tunggu sampai ke 2.380-nya. Itu supportnya? Iya, untuk supportnya Pak. Karena ini sedang menguji level supportnya Pak. Jadi kalau misalnya nanti tembus ke bawah, ini Bapak bisa masuk di 2.380. Atau misalkan jika nanti memang terus menurun Pak, ini bisa ke 2.270-an.
Untuk demikian untuk pegas. Lalu Indi. Ini Indi secara pergerakan teknikal cukup volatile, Pak. Untuk saat ini ada cenderung bisa menguat, walaupun sedikit menipis, hanya bisa di sekitaran 870-an. Ini Bapak mungkin bisa masuk saat ini, tapi kami tidak menyarankan untuk agresif ya Pak Jasa ya, karena memang pergerakannya sama volatilitas. Ini bisa masuk saat ini Pak dengan resisten terdekat di 860 sampai 870-an. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin mengenai apa efek rebalancing Citigroup sewaktu penutupan akhir bulan yang lalu pada sesi perdagangan hari ini? Mungkin Pak Jasa bisa bantu untuk jawabnya, Pak? Ya, mungkin dampaknya ada, cuman kita kan nggak tahu portfolionya isinya apa, jadi kita juga nggak tahu dia akan merebalancing saham apa aja ya. Jadi mungkin ada sih kalau memang dia sarannya diikuti oleh klien-kliennya ya, yang kita tahu juga pasti kan institusi besar ya. Jadi itu mungkin dampaknya dari situ. Namun apa isi portfolionya dan yang mana yang akan di-rebalance kita tidak tahu. Jadi mungkin dampaknya hari ini ada gitu. Mungkin itu Pak Erwin jawabannya. Kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Apabila masih ada pertanyaan, nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rini Makmur. Kalau mau masuk BBRI, bisa tolong harga berapa? Saham yang baik untuk jangka pendek. Bagaimana Pak Jasa untuk BBRI? BBRI itu udah dulu teknikalnya. Oh, BBRI ini secara teknikal cukup baik Bu pergerakan untuk stokastiknya. Ini mungkin sedang menguji resistannya nih Pak Jasa. Gitu. Ini bisa masuk terlebih dahulu dengan support, tapi ini sangat dekat Bu resistannya. Ini bisa 14.600 Bu untuk resisten terdekatnya. Jadi hari ini cenderung turun dulu gitu ya? Ini bisa cenderung, ya ini kita lihat Pak, kalau misalkan nanti memang breakout resistennya, ini bisa mencapai ke 15.200-an. Tapi kalau tidak menembus gimana kalau itu? Tidak menembus, ini bisa ke 14.000 terlebih dahulu Pak. Jadi ini tunggu sebentar Bu untuk masuk BBRI ini karena memang sedang menguji level resistennya. Saham untuk jangka pendek ini apa ya Pak Jasa ya? Mungkin untuk saham jangka pendek untuk saat ini mungkin untuk menjauhi saham-saham yang berbau komoditas terlebih dahulu ya Pak. Karena lihat CPO masih turun tadi kan. Iya, pergerakannya juga. Batubara juga masih turun. Iya, pergerakannya masih volatilitas sekali ya Pak Jasa ya untuk BBRI ini. Untuk saat ini mungkin saham jangka pendek seperti Jasa Marga Bu, ini kita berbau lebaran ya Pak Jasa ya, seperti yang tadi sudah kita bilang, ini permintaan dari volume kenaikan kendaraan yang untuk lebaran nanti. Lalu saham-saham konsumer seperti Ramayana juga retail ya Pak ya. Coba aja lihat. Raus ya. Harusnya sih. Nah, ini Raus juga udah mulai baik Pak pergerakannya. Nah, ini bisa ke mungkin jangka pendek masih bisa lah ya. Masih bisa Pak. Ini bisa masuk dengan paling dekat resisten di 13.000 maksud saya di 1.320-an hingga ke 1.380. Ini juga cukup baik ya Pak pergerakannya untuk jangka pendek. Coba S-Hardware. S-Hardware. CST. Harusnya yang konsumer menjelang. Ini CST tapi untuk tunggu sebentar Pak, karena dari sisi katalis ini masih cenderung memperlihatkan penurunannya Pak. Jadi nggak semua konsumer juga ya? Iya, coba kita lihat MPPA ya Pak. Wah, ini. MPPA juga mulai menarik Bu untuk dikoleksi, tapi walaupun ini pergerakannya cukup sedikit ya Pak, cukup tipis. Jadi apabila Ibu mau masuk saat ini dengan resisten terdekat di 830-an. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya masih ini dari Bapak Antonius Leo mengenai MCOR dan Agro.
Untuk MCOR ini masih kecenderungan sideways, Pak, pergerakannya. Walaupun ini bergerak naik, ini cuma bisa sampai ke, ini terdekatnya ya Pak, ini di 290-an sampai ke 300-an. Tapi kecenderungan apabila nanti memang menurun, ini juga pergerakannya hanya sampai ke 260-an Pak. Jadi untuk saat ini apabila Bapak ingin mengkoleksi, ini tetap dijaga ketat Pak, dijaga ketat karena pergerakannya cenderung terbatas. Agro ini pergerakannya juga cukup cenderung terbatas ya Pak. Tapi untuk saat ini mungkin ini peluang untuk turun atau menyentuh di MA 15-nya maksud saya di ini harganya di MA 15-nya. Maksud saya di garis kuning ini Pak, di 760-an ini bisa menurun terlebih dahulu Pak. Jadi untuk saat ini apabila Bapak punya agro ini bisa di sell terlebih dahulu Pak untuk bisa lagi nanti diakumulasi di sekitar 750-an. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Markus mengenai review Unilever, WSBP dan INAF. Unilever. Wah, Unilever ini untuk saat ini bisa menyentuh lower band nggak dia untuk hari ini? Ini bisa cenderung menguat Pak untuk ke gitu lower band di 45.600-an. Tapi seperti biasa ya Pak, kita menyarankan untuk saham-saham yang berfundamental baik, semakin menurun mungkin bisa averaging down ya. Ini Bapak tidak perlu takut apabila sudah memiliki, ini apabila nanti bisa menyentuh di lower band ya di 45.600-an, ini Bapak bisa averaging down. Dan tunggu untuk pembalikan arahnya paling dekat di sekitar 46.500 hingga ke ini bisa sampai ke 40. Cukup jauh sih itu kalau ya gitu. Cukup jauh sih Pak, 47 ribuan Pak. Selanjutnya WSBP. Ini WSBP cukup menarik untuk dikoleksi ya Pak. Setelah jangka lumayan panjang dari awal Januari ya Pak, ini cenderung bearish, benar-benar tidak ada pembalikan arah. Ini bisa dikoleksi terlebih dahulu. Ini tidak secara agresif Pak, bisa masuk saat ini dengan level paling terdekatnya di 510. Ini bisa sampai ke 520-an. Untuk WSBP ya Pak. Untuk INAF, saat ini kami tidak merekomendasikan untuk masuk Pak. Ini pergerakan yang cukup menurun, ini bisa menyentuh ke harga 2835. Untuk saat ini kami menyarankan untuk menghindari terlebih dahulu Pak saham INAF ini. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Jasa, dari Ibu Elis mengenai saham bank apa yang bagus Pak untuk investasi jangka panjang. Mungkin Pak Jasa? Untuk jangka panjang sih, untuk beberapa tahun ke depan sih kami merekomendasikan BBTN ya. Soalnya kan pemerintah akan menggalakkan program 1 juta rumah ya, dan tahun ini pemerintah berusaha untuk benar-benar tahun ini satu juta unit itu terbangun gitu. Soalnya kan kalau tidak backlog perumahan itu akan semakin panjang gitu. Dan pemerintah berencana mungkin ya 2024 harusnya backlognya sudah sudah semakin menipis gitu. Soalnya ini kan memang tugas pemerintah gitu menyediakan sarana perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau dari sisi kebijakan sih BBTN, BRI juga karena kan paling tidak di pemerintahan ini kan kredit usaha rakyat juga digenjot ya. Jadi mungkin saya sih masih melihatnya saham-saham BUMN ya, karena juga masih ada program-program infrastruktur yang perlu dibiayai. Seperti kita tahu BNI kan beberapa hari yang lalu menjadi lead di sindikasi, pinjaman sindikasi yang untuk berapa bank itu membiayai. Jadi memang kalau kita lihat, saya sih berpendapat saham-saham BUMN dalam perbankan ini masih bagus ya untuk jangka panjang ya Pak. Iya, 2-3 tahun ya, 2-3 tahun ke depan.
Baik, demikian Ibu Elis. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Jasa. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Erwin, PNLF. Sebentar Bu, untuk BBTN juga secara teknikal ini cukup baik ya Pak Jasa ya untuk masuk. Ini ini memang cenderung secara jangka panjang memang menguat Pak, tapi secara jangka pendek ataupun tengah ini cukup terbatas pergerakannya dengan kisaran paling dekat nih Pak. Resistennya ini bisa menyentuh ke upper band-nya di 2580-an Pak. Demikian untuk BPTN. Ini selanjutnya PNLF. Untuk PNLF ini sudah terlalu tinggi Pak pergerakannya. Ini walaupun ada bergerak sedikit, ini bisa hanya ke 270 apabila Bapak sudah punya, ini mungkin bisa di hold hanya sampai 270 mengingat harga sekarang di 268 nih Pak Jasa. Ini bisa turun terlebih dahulu ke 260-an. Jadi untuk saat ini yang belum punya, ini untuk Bapak yang memang belum punya atau mengoleksi PNLF ini, kami tidak menyarankan untuk masuk di PNLF ini sampai ia memperlihatkan bahwa 260 ini bisa berbalik arah ke atas lagi atau memang akan turun ke 240-nya. Demikian untuk PNLF. Selanjutnya dari Bapak Edi mengenai INAF dan ITMG. Untuk INAF mungkin sudah kita bahas ya Pak ya. Sekarang ITMG kita lihat. Masih turun. Ini ITMG memang cenderungnya bearish. Ini bisa menyentuh terlebih dahulu Pak ke upper band-nya, bisa ke 1400. Di sini Pak yang saya garis maksud saya di 14.660-an. Ini apabila nanti 1460 ini 14.660 ini bisa ditembus, ini kami tidak menyarankan untuk mengoleksinya terlebih dahulu. Tapi apabila 14.660-an ini 14.660 ini nanti akan berbalik arah Pak, ini bisa menyentuh upper band-nya terlebih dahulu di 16.330-an. Demikian ITMG Pak. Untuk Bapak Imade, ini KRAS dan BWPT. KRAS. Wah, keras. Wah, ini cenderung panjang ya Pak untuk penurunan ini turun. Dan sekalinya naik ini cukup tinggi dari supportnya yang di sekitaran 510-an mencapai 640 ini cukup tinggi ya Pak Jasa ya. Apabila Bapak sudah mengoleksi ini, walaupun dia naik, resisten terdekat di berapa juga? Ini walaupun naik, ini resisten terdekatnya di 680-an Pak. Tapi untuk dijaga ketat Pak, nah ini sudah naik nih Pak. Bursa sudah buka, ini bisa mencapai ke 700-an Pak, 730-an Pak untuk KRAS ini. Apabila memang terus naik ya Pak untuk saat ini. Tapi untuk dijaga ketat Pak, ini karena volatilitasnya sangat tinggi ya Pak. Demikian untuk KRAS. Lalu selanjutnya untuk BWPT. BWPT ini cukup menarik untuk dikoleksi. Ini dengan area support terdekat, ini ada di sekitaran 280-an Pak, hingga mencapai di upper band-nya 285 Pak. Ini untuk BWPT. Cukup baik juga Pak secara stokastik, ini sudah membentuk golden cross atau bisa dibilang ini pembalikan arah yang positif. Walaupun harganya saat ini masih cenderung merah, kita bisa tunggu apabila memang adanya pergerakan di BWP ini ya Pak ya. Baik, ya Bu, terima kasih untuk terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Bu, sama-sama. Ini untuk mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak Anggi mengenai Aisyah. Bapak, untuk Aisyah Pak, ini pergerakannya cenderung sideways ya, Pak Jasa ya. Ini bisa melanjutkan penguatannya sedikit ke 2220-an.
Tapi apabila Bapak sudah punya, ini bisa di hold sampai ke 2220-an. Apabila belum, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu Pak, karena dari pergerakannya saat ini bisa cenderung turun. Supportnya di berapa? Ini supportnya bisa ke 2150-an Pak. Dan apabila ini menembus supportnya, ini bisa ke upper bandnya Pak, sampai ke 2000. Tapi support tadi kayaknya cukup kuat tuh, 2200 berapa tadi? Ya, ini 2000. Kayaknya cukup kuat. Ya, 2200-an, 2150 ini memang cukup kuat Pak. Jadi apabila nanti menguji supportnya, ini bisa tunggu terlebih dahulu ya Pak untuk masuk ke saham AISA ini. Baik Bapak Markus, have a nice day juga Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya pagi ini. Semoga kita selalu semangat ya. Oh ini ya, terakhir Pak. Terakhir ya Pak, ini dari Bapak Rama. Minta saran, apakah perlu buy atau sell dari LPCK maupun LPKR? LPCK. Untuk LPCK, untuk saat ini mungkin Bapak bisa sell terlebih dahulu Pak, apabila Bapak sudah punya. Ini karena sudah, maksud saya sedang mengoreksi upper band-nya. Dan ini memang sudah cenderung terus-terusan menurun Pak. Belum ada katalis yang positif ya pada saya untuk penguatan secara teknikal. Lalu untuk LPKR, untuk LPCK ini Pak, ini untuk menguji supportnya di 4130-an Pak. Apabila 4130 ini tertembus, ini bisa ke 4060-an. Untuk saat ini bisa di sell terlebih dahulu kali ya Pak ya. Apabila Bapak memang masuknya ini tidak jauh dari harga yang ada pada saat ini ya Pak. Demikian untuk LPCK, lalu LPKR. LPKR juga demikian Pak, ini malah sudah menembus upper band ya Pak. Ini kami tidak menyarankan untuk masuk maupun untuk hold terlebih dahulu Pak. LPKR-nya maksud saya. Ini Bapak mungkin bisa sell terlebih dahulu untuk LPKR ini. Demikian Pak Rama. Ya, baik, sama-sama Pak Rama. Baik, terima kasih ya Pak untuk atensi hari ini. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti Philip webinar edisi Senin besok ya Pak, di awal Juni ini. Tetap semangat untuk trading hari ini Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam cuan ya Pak.